Shalom, perkenalkan nama saya Michelle Asa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Baiklah teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kode etik keperawatan. Apa sih sebenarnya kode etik keperawatan itu? Menurut Wijono, tahun 1999, kode etik adalah asas yang berhubungan erat dengan moral, sehingga bersifat normatif, tidak empiris, sehingga penilaian dari segi etika memerlukan tolak ukur. Kode etik keperawatan merupakan bagian dari etika kesehatan. Inti dari hal tersebut yaitu menerapkan nilai etika terhadap bidang pemeliharaan atau pelayanan kesehatan masyarakat. Mengapa perawat harus memiliki kode etik keperawatan? Nah, kode etik sejatinya adalah hal yang harus dipahami dan menjadi landasan bagi setiap insan profesi, tak terkecuali profesi keperawatan. Karena yang pertama, kode etik keperawatan menunjukkan kepada masyarakat bahwa perawat diharuskan memahami dan menerima kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada perawat oleh masyarakat. Yang kedua, menjadi pedoman bagi perawat untuk berperilaku dan menjalin hubungan keprofesian sebagai landasan dalam penerapan praktek etikal. Yang ketiga, kode etik perawat menetapkan hubungan-hubungan profesional yang harus dipatuhi, yaitu hubungan perawat dengan pasien, klien sebagai advokator, perawat dengan tenaga profesional kesehatan lain, sebagai teman sejawat dengan profesi keperawatan, sebagai kontributor, dan dengan masyarakat sebagai perwakilan dari asuhan kesehatan. 4. Kode etik perawat memberikan sarana peraturan diri sebagai profesi. Tujuan kode etik keperawatan. Tujuan kode etik keperawatan sendiri yaitu yang pertama, mengatur hubungan, di mana mengatur hubungan di sini adalah mengatur hubungan antara perawat, klien, teman, masyarakat, dan unsur profesi lain, baik dalam profesi keperawatan maupun dengan profesi lain seperti dokter. Yang kedua, standar mengatasi masalah. Hal ini adalah untuk mengatasi masalah yang dilakukan oleh praktisi keperawatan yang tidak mengindahkan dedikasi moral dalam pelaksanaan tugasnya. Yang ketiga, mendukung profesi perawat, di mana hal ini adalah menjalankan tugasnya sehingga diperlakukan secara tidak adil oleh institusi maupun masyarakat, sehingga peran profesi perawat itu sendiri lebih ada dukungan dengan adanya kode etik tersebut. Yang keempat, dasar dalam menyusun kurikulum. Di sini adalah mulai dari pendidikan keperawatan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berorientasi pada sikap profesional. 5. Pemahaman pada masyarakat, di mana pemahaman di sini adalah jasa pelayanan keperawatan yang paling penting dengan adanya sikap profesional dalam melaksanakan tugas praktek keperawatan. Kode etik American Nurse Association, di mana ini dibagi menjadi 11 butir. Di antaranya yang pertama, perawat memberikan pelayanan. Maksudnya memberikan pelayanan yaitu dengan menghargai martabat manusia dan keunikan klien tanpa harus membedakan status sosial ekonomi, kepribadian, ataupun sifat masalah kesehatan. 2. Perawat harus melindungi kerahasiaan klien. Dengan apa? Ya, dengan menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki klien. Perawat bertindak sebagai pelindung klien dan masyarakat ketika perawat kesehatan dan keamanan dipengaruhi oleh praktek yang tidak kompeten berdasarkan etik terhadap siapapun. Jadi perawat di sini harus melindungi pasien. 4. Memikul tanggung jawab dan tanggung gugat untuk tindakan mempertimbangkan keperawatan individual. 5. Perawat mempertahankan kompetensi dalam keperawatan. Yang keenam, perawat melatih pertimbangan dan menggunakan kompetensi dan kualifikasi individu sebagai kriteria dalam mencari konsultasi penerima, tanggung jawab, dan menyerahkan aktivitas keperawatan kepada orang lain. 7. Perawat berpartisipasi dalam aktivitas yang membantu mengembangkan pengetahuan profesi.
8. Adanya implementasi, di mana di sini adalah perawat berpartisipasi dalam upaya profesi melakukan implementasi serta meningkatkan standar keperawatan. 9. Kondisi pekerja yang kondusif. Di sini adalah untuk asuhan keperawatan yang berkualitas. 10. Melindungi masyarakat. Di sini adalah bila ada salah informasi sehingga perawat mampu mempertahankan integritas dari keperawatannya. Dan yang terakhir, perawat mampu melakukan kerjasama, baik kerjasama sesama profesi keperawatan lainnya maupun teman, sehingga masyarakat di sini dipenuhi kebutuhan kesehatannya secara umum. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai kode etik keperawatan. Kiranya yang saya jelaskan tadi tidak hanya kita lakukan dalam dunia keperawatan, tapi juga dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya itu dapat